Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Pada hari ini atau kesempatan hari ini kita akan melakukan diseminasi ataupun KKG yang biasa kita laksanakan rutin seminggu 2 kali setelah jam pelajaran. Caranya kita harus menerapkan yaitu budaya positif. Kita berkaitan dengan budaya. Budaya itu berarti suatu kebiasaan yang dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang atau yang suatu organisasi atau suatu lingkungan yang dipercayai. Misalkan budaya di Sunda ini kan banyak sekali. Nah, ketika orang melanggar budaya atau tidak berbudaya, maka dia sebenarnya setelah melanggar keyakinan yang ada dalam dirinya yang sudah disepakati bukan secara tertulis tapi secara dari dalam hati atau kekuatan intrinsik. Capaian kompetensi yang kita harapkan dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut. Tidak usah saya bacakan. Capaian umumnya juga ada, terus capaian khususnya ada. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu terkait budaya positif ini. Bukan benar atau salah ya. Ini hanya setuju dan tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kenapa? Kan misalkan menginginkan anak itu capaian kompetensi atau capaian pembelajaran sesuai KKM. Nah, itu sebenarnya salah besar kalau di dalam implementasi kurikulum merdeka saat ini. Nah, kita karena ini berhubungan dengan aturan dan kedisiplinan, nah saya akan mengkol sedikit yaitu dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi kita mengajar itu harus sesuai kebutuhan anak. Nanti kita akan belajar pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita mengajari anak itu kita harus memenuhi kebutuhan anak. Karena anak itu sangat beragam di kelas itu rata-rata. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, penghargaan itu ternyata sama dengan hukuman, cuma beda praktiknya saja. Kalau hukuman itu menyakiti mungkin, kalau penghargaan sebenarnya menyakiti. Nah, nanti ada kata-kata yang menarik. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon itu yang pertama, ini dicatat ya buat ibu-ibu yang suka memberikan penghargaan kepada anak. Nah, nilai kebajikannya apa? Rasa empati. Nilai kebajikan menurut awalnya naon, gitu kan? Ya ternyata ini, yang ini. Nah, kemarin guru itu melihat anak menolong murid baru di kelasnya. Nah, berarti nilai kebajikannya, nilai kebaikannya ini kan?
Nah seharusnya kalau dengan bahasa kita bukan seperti ini. Harusnya pasti dalam situasi atau kasus kita gitu ya. Nah kemarin ibu guru atau bapak guru menemukan anak yang melakukan pertolongan kepada anak baru. Nah maka bukan diberi hadiah, bagus kamu menolong, bukan seperti itu, tapi dengan cara kemarin saya perhatikan ini contoh kayak kemarin itu bapak tinggal di mana? Iya, maksudnya rasa empatimu hebat saudara, maaf, solidaritas itu bagus sekali. Hebatnya itu justru anak senang pujian, gitu anak sangat dipuji. Nah, itu lanjutkan. Nah, justru berikan teman-teman, berikan contoh pada teman-teman. Nah, lalu ada situasi lagi pada saat murid katingali kurang membantu teman-temannya di tugas kelompok. Nah, saya menghargai kepedulian. Ini kan seharusnya dilarang kan? Kamu tidak boleh membantu teman-temanmu, gitu kan? Seharusnya kan seperti itu. Tapi kan dengan apresiasi kebajikan itu diganti kata-katanya, saya menghargai kepedulianmu. Kemarin kamu telah membantu teman-teman kamu di kelompok lain. Tetapi kalau membantunya bersifat misalkan memberikan jawaban itu kurang tepat. Kamu boleh saja membantu teman kamu yang belajar, tetapi bila membantu itu misalkan memberikan tutor sebaya atau lain-lain. Nah, ini beratnya. Tapi kebiasaan kita. Di luar kebiasaan. Tetapi ini sebenarnya sudah kita laksanakan sebagian, cuman bahasanya saja. Nah, tapi dengan murid kan kolaboratif yang mengajak murid dan mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Yang pertama, nah, contoh nanti ada bahas kasusnya, pertanyaannya pun akan diberikan nanti cara menangani kasusnya. Anak misalkan bawa HP ke sekolah, anak gelut, anak sini sebutan, bisa gitu kan? Bagi anak itu kan permasalahan. Nah, ini yang permasalahan di TK. Di anak TK anak kelas 1 lah jadinya. Anak TK ini bagaimana cara bahasa ibu, bahasanya tidak harus seperti itu, silakan dengan bahasa yang dimengerti mereka, tetapi nanti ada panduannya. Nah, contoh Resusera memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka silakan masuk dulu. Bisa dikit. Kalau memberikan konsekuensi, misalkan Pak, anaknya bawa samari. Ya. Terus kita memberikan konsekuensi apa? Contohnya? Jadi jangan pakai konsekuensi Pak. Nanti kan kita berangkatnya dari keyakinan kelas ya. Jadi kita membuat dulu keyakinan kelas itu turunan dari kebajikan universal seperti program belajar kelas saya. Tadi anak itu misalkan bolos sekolah. Nah, bolos sekolah itu masuk ke keyakinan kelas naon? Bolos sekolah kira-kira. Melanggar berarti disiplin dan menghargai waktu, menghargai orang lain. Nah, katanya opat keyakinan kelas ini. Jadi itu nama anak tapi yang menentukan meskipun bolos sekolah sekarang maksudnya gitu. Nah, itu bagaimana menangani? Nah, itu restitusi itu dianjurkan untuk menangani yang tadi anak bolos kelas. Jadi pakai restitusi. Nanti ada langkah-langkahnya Pak. Misalkan contoh. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan. Nah, ini keyakinan kelas dulu. Nah, restitusi ada bahasanya. Contoh begini, anaknya bolos kelas, kemarin berarti kita panggil. Nah, restitusi harus memperhatikan anak supaya tidak dibully oleh orang. Pantas itu dipanggil di kelas atau dihadapi. Kalau misalnya tidak pantas, bawa ke ruang guru. Nanti ada prakteknya, nanti pasti ada cara membuka. Misalkan kemarin Bapak lihat kamu terlambat bolos sekolah. Iya Pak, karena ya karena tadi kan kita belajar 3 motivasi itu kan. Ya, Bapak sangat mengerti. Kamu pasti kira-kira berarti posisi mana yang sekarang berada di Udah. Itu nyamannya. Nyaman apakah
pasti ngakuin katanya posisi ini atau ini gitu kan, pasti kebanyakan ini nya cowok gitu. Itu lah ibu minta cowok kalau hai. Nah sekarang yang akan kita bahas seharusnya idealnya guru itu ada di dalam posisi kontrol manajer, menghargai diri sendiri. Nah, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bukan kita cakap dia dengan praktek restitusi nanti itu kamu melakukan kesalahan itu pasti ada alasan bukan? Itu sama kesalahan mana menang kituan pastinya kunaon atunya menang kituan ibu ngerti lah bedanya itulah masalah utama yang sudah ini, tapi ulang betul tapi masalah itu, tapi solusinya apa ketika kamu sudah melanggar keyakinan kelas dan solusi ke depan kamu kan insya Allah apa yang mau lakukan diri mau hanya KPD juga sudah komitmen. Penguatan pribadi, penguatan pribadi apa yang kalian yakini tadi keyakinan kelas apa? Pertanyaannya cek guru berkata apa yang kita yakini? Tadi keyakinan kelas tadi apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah tadi solusi ayo mau bahasa dia, tapi kan bahasa tadi cek pribadinya. Kira-kira kamu melakukan itu? Ini melakukan itu untuk melanggar keyakinan kelas apa? Contoh kamu jawab coba artinya. Berarti kira-kira kalau kamu kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Tuh ya. Yuk. Nah, pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini membuat orang bersalah. Nah, contoh perkataan guru itu ini kan posisi kontrolnya ini. Nah ini pernyataan atau ucapan guru atau real yang kita lakukan, maka ini posisi kontrolnya ya. Ini posisi kontrolnya. Ketika saya kecewa sekali dengan kamu, maka kita sedang ada dalam posisi membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah besar, benar melakukannya. Nah, itu kata-kata kita yang melukai lah. Nah, ayolah, kalau nyampirin menyapu teman-teman dulu, saya tahu masih ayolah, mau ibu bapak, teman-teman. Ayolah, kamu kerjakan PR demi ibu ya sayang. Biasanya orang yang banyak, orang kayak, ayo tuh ya, anu. Itu saja. Lalu yang berikutnya menanyakan keyakinan kelas, ini yang menanyakan keyakinan kelas ya. Nah, intervensi 3 detik. Apa yang kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini contohnya. Ini kasus 1 membawa HP, aku membawa HP yang disatukan kita. Soalnya kerayaannya nanti kita langsung praktek saja lah. Nanti anak-anak mau kelas G, kelas dulu kayak tadi. Ya, tidak usah banyak-banyak. Diuangnya sebarang makanya. Bapak Ibu, alhamdulillah materi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam memperbaiki sekolah ini, memperbaiki model pembelajaran kita di kelas, itu mencapai tujuan profil pelajar Pancasila, diantaranya yaitu prosesnya pembelajaran terpusat pada murid dan menciptakan sekolah yang ramah anak, menciptakan sekolah yang sesuai atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah diantaranya adalah langkah-langkahnya seperti tadi, yaitu guru harus bisa mengetahui yang pertama kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Berikutnya guru juga harus memahami 3 motivasi manusia untuk melakukan sesuatu. Berikutnya guru juga harus memahami teori kontrol, posisi kontrol. Sebagai apa dia mengontrol anaknya itu? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, apakah sebagai manajer, apakah sebagai pemantau? Nah itu terserah pilihan kita. Nah lalu berikutnya praktiknya dalam mengejawahkan budaya positif tadi, ketika kita ingin memperbaiki proses anak supaya menjadi manusia
yang selamat, mencapai keselamatan untuk dirinya dan secara masyarakat global, maka dilakukanlah praktek restitusi dalam upaya memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan yang tidak sesuai atau kesalahan ya yang mereka perbuat, sehingga menimbulkan kesadaran intrinsik mereka berbuat sesuatu bukan berdasarkan hukuman, bukan berdasarkan ingin hadiah, tetapi memang benar-benar ingin melakukannya dari dasar hatinya yang paling dalam. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.